welcome back my YouTube channel. Oke, hari ini aku mau tepatin janji aku ke kalian. Janji apa itu? Oke, janji, jadi aku tuh janji bikin video seeking fun yang aku pernah bilang di video-video budgeting aku sebelumnya. Jadi aku tuh ada beberapa seeking fun. Yang pertama adalah seeking fun challenge motor, yang kedua adalah seeking fun gold, dan yang ketiga seeking fun 20 ribuan. 20 ribuan itu aku untuk persiapan anak-anak aku sekolah. Dan sebenarnya tuh aku menerapkan si budgeting ini tuh karena adanya sistem atau cara mengatur keuangan itu dari Kak Heibo. Jadi ada satu buku, nanti bukunya aku simpan di video ini, aku kasih tahu. Jadi satu buku yaitu Kak Heibo. Kak Heibo itu adalah seni mengatur keuangan ala jadul, menggunakan amplop gitu, menggunakan amplop. Cuman karena memang sekarang tuh kayak udah milenial banget, jadi sekarang diadainnya dompet pintar. Itu kayak si dompet pintar itu mungkin lebih efisien ya, karena dia tuh punya tempat uang yang transparan. Jadi ada beberapa poin penting tentang sistem Kakeibo ini. Yang pertama adalah kita harus tahu berapa income kita. Memang sih aku kayak nggak tetap gitu, cuman ya kalau tahu ya tahu gitu loh. Jadi setiap seminggu sekali sebelum ambil pendapatan, oke, kita udah tahu nih pendapatan kita berapa. Nah itu dia ya. Jadi kita yang pertama harus tahu pendapatan kita berapa. Nah setelah kita tahu income kita berapa, kita harus menentukan dengan konsisten berapa yang akan kita tabung. Misal seperti aku menetapkan 10% untuk nabung untuk seeking fun gitu loh. Semisal kita di minggu ini atau di minggu depan ada yang dalam satu minggu itu kita nggak bisa 10%, oke, tapi kita harus konsisten tetap nabung gitu. Nah setelah kita tahu income dan berapa tabungan yang harus kita tabung, itu kita kurangi. Income dikurangi dengan seeking fun atau tabungan yang bakal kita tabung berapa, dan muncullah angka berapa yang kita belanjakan. Jadi jangan dibelanjain dulu baru ditabung sisanya. Nah, jadi kita harus tahu dulu berapa yang harus kita sisihkan untuk tabungan atau seeking fun. Nah, baru kita belanjakan gitu, baru kita budgeting gitu loh. Nah, jadi setelah kita budgeting dan lain-lain, yang keempat kita wajib evaluasi. Kenapa kita wajib evaluasi? Evaluasi itu untuk kita mengatur keuangan lebih baik lagi gitu loh, menjadi lebih baik di minggu depan atau di bulan depan gitu. Jadi adanya evaluasi itu ya manfaatnya. Jadi itu 4 poin penting yang harus kita terapkan untuk sistem Kakeibo ini, atau untuk mengatur keuangan dengan baik menurut aku ya guys. Oke, jadi begitu. Untuk seeking fun yang aku udah terapin kemarin, aku udah janji untuk share videonya ke kalian, gimana caranya seeking fun yang aku udah buat dan terapkan ke diri aku sendiri. Jadi kita lihat aja ya seeking fun aku. Oke, jadi aku di sini mau penuhin janji aku untuk share tentang seeking fun yang aku buat. Ada 3 seeking fun yang aku udah buat. Yang pertama aku mau tunjukin ke kalian yang challenge motor. Buat challenge motor ini tuh kan kayak ada totalnya yang aku targetin, yaitu 5 juta. Nggak ada sih ya motor yang harganya 5 juta. Cuman di sini aku kayak, kalau misalnya aku targetin terlalu besar takutnya berat dan kepikiran gitu. Jadi aku targetin yang semampu aku dulu nih. Jadi nanti bisa dilanjut kalau misalnya udah penuh
udah full 5 juta, jadi aku bisa lanjut challenge motornya 5 juta lagi, jadi semuanya totalnya 10 juta gitu guys. Oke, di sini aku kayak bikin judul gitu, dan aku mau kasih tahu nih kenapa aku tuh kayak tulisin uang-uangnya tuh buat apa gitu loh. Jadi di setiap seeking fun aku itu selalu pakai target dan pakai judul kayak ini tuh buat apa gitu loh uangnya. Nah, jadi kenapa aku selalu judulin atau kayak targetin ini tuh uangnya buat apa si seeking funnya, karena kayak itu tuh buat aku semangat gitu. Jadi apa yang aku pengen, apa yang mau kita capai itu ada di sini gitu loh, tertulis. Oke. Untuk challenge motor ini aku targetin 5 juta ya guys. Ini aku buat kolom atau buat tabel. Jadi tabelnya itu kayak dari atas ke bawah itu 10 baris, dan dari kiri ke kanannya itu ke sampingnya 5 baris ya. Jadi semuanya tuh total tuh ada 50 kolom atau 50 kotak. Di sini aku kayak bikinnya kelebihan gitu, jadi aku turunin ke bawah satu. Ini tuh kayak memudahkan gitu ya. Sebenarnya bisa aja nggak pakai kolom atau nggak pakai tabel, tapi lebih rapi kalau misalnya pakai si kolom ini. Oke. Jadi ini semua totalnya itu ada 50 kolom. Jadi si 50 kolom ini aku tulis random dengan nominal 10 ribuan. Jadi di sini kayak aku tulis 100, 50, 70 itu ribuan ya guys. Jadi kayak 100 itu 100 ribu, 50 ribu, 70 ribu, atau 75 ribu gitu. Segitu seterusnya. Dan semua ini aku isi tidak lebih dari 200 ribu, karena kayak aku tahu diri gitu ya guys tentang income yang aku dapetin. Jadi income aku tuh kayak jarang di 2 juta ke atas, 10%-nya kan kayak 200 ribu gitu. Nah jadi aku nggak lebih dari 200 isi si kolom ini untuk nabung. Jadi si kolom ini tuh aku buat random, dan udah aku hitung semuanya tuh totalnya ada 5 juta. Dan untuk kalian juga yang mau bikin kayak gini, kalau targetnya itu lebih atau kurang dari 5 juta itu kalian bisa sesuaiin sama income kalian, dan disesuaikan juga sama target yang kalian mau capai berapa nominalnya gitu. Nah di sini ya udah kelihatan ya aku tuh kayak random buat nominalnya, dan tidak kurang dari 50 ribu dan tidak lebih dari 200 ribu gitu. Jadi aku disesuaikan sama income yang biasanya rata-rata aku dapetin gitu. Jadi ini tuh wajib banget kalian buat juga guys di rumah si seeking fun ini, karena dia bener-bener kayak aku aja susah gitu ya buat nabung. Selalu si uang belanja itu kurang gitu ya, tidak ada buat nabung. Gimana mau nabung gitu ya, kayak kita tuh kayak kekurangan terus. Jadi seperti yang udah aku bilang, jadi si tabungan tuh harus konsisten dulu berapa yang mau kita tabung ya. Nah untuk ini setelah aku tabung itu biasanya aku coret yang udah aku masukin atau udah aku tabungin. Ini aku coret pakai stabilo. Kalau kalian gak ada stabilo juga kalian bisa coret pakai pulpen atau pensil. Itu kayak gitu guys. Ini random ya. Jadi kalau misalnya udah semua kecoret, artinya kita udah terkumpul 5 juta gitu teman-teman. Oke, kita lanjut aja ke seeking fun yang kedua yang aku punya.
Jadi di sini tuh aku punya Seeking Fun yang judulnya itu Challenge Goal. Jadi ceritanya suatu hari oke, jadi ceritanya aku tuh kayak punya impian gitu, pengen punya uh, gold tapi yang logam mulia gitu guys. Jadi bukannya berbentuk perhiasan, tapi aku pengennya punya logam mulia gitu untuk nabung. Jadi nanti si logam mulia itu setelah aku challenge gold yang ini udah tercapai pun, aku kayak mau bikin lagi challenge gold yang seperti ini lagi. Jadi aku kayak koleksi gitu ya, semacam itulah ya. Tapi yang kita harus nabung dulu, berjuang ya guys ya. Oke, tak lupa ya guys, ini aku selalu pakein judul biar semangat, biar kayak kalau ngelihat judulnya tuh semangat banget gitu buat nabung ya. Di sini aku tulis Seeking Fun untuk challenge goal gitu. Nah, di sini juga aku bakal buat tabel ya guys, buat tabel. Jadi tabelnya itu beda dari yang tadi aku challenge motor. Itu dia kayak random gitu. Tapi di sini tuh kayak aku bakal yang buat tabelnya itu sorry, bukan table ya, tabel. Jadi si tabelnya itu aku buat yang berurutan ya guys. Aku buat untuk ke bawahnya itu 30 kolom, 30 baris untuk ke bawahnya, dan ke sampingnya itu aku buat 2 baris ya teman-teman. Ya, sedikit cerita juga ya. Jadi pertama aku nabung ini tuh kayak aku sebenarnya kayak pertamanya nggak yakin juga sih ya. Cuman kita harus coba gitu. Karena bukan satu atau dua orang yang pakai sistem ini, Seeking Fun-nya itu kayak berhasil gitu loh, sedikit demi sedikit. Karena memang kalau misalnya kayak kita nggak dibiasain ya kita nggak akan terbiasa, tapi kalau misalnya kita dibiasain ya mungkin saja kita akan terbiasa untuk menabung ini guys. Aku di sini udah bikin ya guys, 30 baris ke bawah dan 2 baris ke samping. Jadi di sini aku mau tulis isi yang baris pertama itu sampai ke 5 baris itu aku tulis 10, yang artinya 10.000, dan lanjut 20.000 untuk 5 kolom atau 5 baris lagi. 20 artinya 20.000. Dan selanjutnya aku tulis 30.000 untuk 5 baris ke bawahnya lagi. Ini 10 ribuan ya, sama seperti tadi. Dan lanjut 5 baris lagi itu adalah 40.000, dan di sini sisanya masih ada 10 baris ya guys. Untuk 10 baris ini aku tulis semua nominalnya 50, yang artinya 50.000 rupiah guys. Dan untuk semua ini, nominal-nominal ini kalian bisa cek atau kalian bisa jumlahkan. Jadi semuanya itu sesuai dengan apa yang sudah aku targetkan. Target untuk challenge gold ini adalah 1 juta. Semua totalnya 1 juta. Nah, untuk di kolom sampingnya atau di baris sampingnya itu aku tulis nominal yang udah aku masukin ke amplop atau sudah aku tabung uangnya. Jadi kita tahu gitu loh berapa nominalnya. Enggak seperti yang challenge pertama, jadi itu kayak teka-teki berapa uang yang sudah terkumpul. Tapi di sini challenge gold kita sudah ada nominalnya yang sudah terkumpul berapa ya teman-teman. Ini totalnya semua persis sama seperti apa yang sudah aku targetkan, yaitu 1 juta. Aku tulis ya di sini biar semangat ngumpulin 1 jutanya teman-teman. Tulis 1 juta, dan sama seperti challenge atau Seeking Fun yang lainnya. Jadi aku tuh kayak coret pakai stabilo berapa nominal yang sudah aku tabung. Aku selalu coret
dan kalian bisa juga coret pakai pulpen seperti ini ya guys. Nah, dan untuk kalian misalnya di penghujung tabungan itu kalian kayak aduh gue nggak punya nih uang 40.000 untuk tabung semua gitu loh. Jadi kayak misalnya kita cuman punya uang 20.000, kita bisa tulis di sampingnya, tulis aja dulu 20 atau angka 20 atau angka 20.000 yang udah kita tabung. Dan kalau misalnya kita udah punya lagi uang sisanya, kita bisa tulis lagi 20 dan baru kita coret gitu. Jadi nggak mesti terpaku dengan apa yang nominal yang sudah kita tulis di situ ya, karena makin ke bawah itu makin besar nominalnya ya teman-teman gitu. Oke, jadi di sini challenge gold selesai, sudah aku bahas. Lanjut aku mau bahas ini ya, Seeking Fun yang terakhir aku sudah buat. Jadi di sini aku tuh kayak buat nominalnya ya guys. Jadi nominalnya itu 20.000. Untuk 20 ribuan ini biasanya aku dapetin dari sisa uang evaluasi gitu. Dan ini aku juga kayak menuliskan target untuk apa uang ini dipakainya nanti. Jadi ini aku tulisin di sini untuk persiapan anak sekolah, karena kayak anak aku tuh masuk SD tuh kayak masih 2022 gitu ya guys. Lumayan masih lama, masih setengah tahun lebih lah ya. Oke. Jadi di sini aku sama seperti tadi kayak buat tabel, cuma tabelnya tuh kayak lebih besar dari yang tadi, space-nya sama juga seperti tadi, jadi 2 kolom untuk ke sampingnya, dan untuk ke bawahnya itu kayak aku abisin buku aja gitu loh, berapapun untuk baris ke bawahnya, berapapun aku tulis sampai habis si barisannya. Karena kan di sini kita kayak mau tulis nominalnya sama ya, 20.000. Ini juga sama sih seperti yang tadi. Tulisannya tuh kayak sebelahnya barisan pertama itu bakal ditulisin berapa yang kita tabung, dan sampingnya lagi itu kayak jumlah yang udah kita tabung total semuanya ya guys. Jadi ini aku tulis aja langsung. Aku tulis di sini nggak pakai inisial atau kayak tadi disingkat. Aku tulis di sini total semuanya jadi 20.000. Aku tulis semua 20.000 dari atas sampai bawah guys. Sumpah ini pegel ya saya nulis angka 20.000. Sampai lihat ya, angka 20.000-nya nggak bener banget. Tulisannya kayak ceker ayam. Oke, lanjut terus ya sampai habis. Sebenarnya ini kayak aku harus tulis juga di kolom yang satunya, cuman aku ini contohin ke kalian sampai bawah aja ya guys, satu baris ke bawah, pegel. Oke, jadi ini sebelahnya udah aku mulai tulis. Aku tulis jadi jumlah berapa yang sudah aku masukkan atau udah aku tabung. Cuman di sini tuh kayak aku bisa juga seperti tadi, kalau misalnya kita punyanya nggak punya 20.000, kayak hasil evaluasi itu cuman ada uang 10.000 gitu ya, kalian bisa tulis di sampingnya guys. Untuk kolom yang pertama bisa di samping kiri, untuk kolom yang kedua di samping kanan. Tapi ini tuh kayaknya sih menurut aku kayak bisa gitu loh, kayak cuma 20.000 dan disisihin dari uang evaluasi. Kalau misalnya memang belum ada 20.000, sisa uang evaluasinya ya udah minggu depan aja gitu loh. Jadi sisa uang evaluasi itu bisa disimpan dulu sampai jumlahnya 20.000 gitu ya guys. Ini aku udah sampai bawah, udah aku jumlahin. Nah jadi ini tuh kayak sebelahnya sama ya guys seperti yang di samping, jadi aku nggak tulis lagi. Dan sama seperti biasa, jadi kalau misalnya aku udah tabungin
udah aku tabungin tuh aku coret pakai si stabilo. Kalian bisa juga pakai pulpen kalau misalnya kalian nggak ada stabilo gitu. Seperti ini ya guys. Kenapa di sini aku tuh nggak targetin? Karena aku targetnya itu kayak cuma nominal aja 20.000. Karena masih lama, lumayan jauh. Jadi aku di sini tuh kayak targetinnya ya udah nggak terhingga aja gitu ya. Karena targetnya tuh ya minimal April lah ya. Udah terkumpul si uang ini untuk persiapan anakku sekolah. Gitu ya guys. Seperti itu. Oke, jadi itu Seeking Fun yang udah aku buat dan aku udah terapin. Sekitar aku udah share ke kalian sekitar 3 minggu dari Agustus minggu keempat sampai sekarang September minggu kedua. Jadi kita gimana caranya nggak over budgeting. Kita udah budgetin nih, tapi kayak iya nggak cukup aja gitu loh. Nggak pernah cukup untuk beli atau untuk belanja bulanan atau untuk belanja mingguan gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kita dikasih sistem ini, mungkin kita bisa terbiasa dan bisa juga kayak diminimalisir untuk membuat tabel atau untuk membuat daftar belanja. Jadi sebelum kita belanja itu kita buat daftarnya dulu. Dan biasanya sih aku kalau ke supermarket, aku tuh kayak misalnya ya kita mau beli buat sabun untuk pencuci piring, kayak kita tuh kayak di bedain harga yang satu, harga yang kedua, harga yang ketiga, dan aku biasanya ambil harga yang termurah gitu loh. Itu tips juga buat kalian yang gak mau over budget. Dan kalau kita mau belanja ke supermarket, kita punya daftar belanjaan, mungkin meminimalisir kita kayak nggak beli yang aneh-aneh atau beli yang lain-lain gitu, nggak kalap gitu loh. Jadi kita wajib dulu beli yang ada di sini. Mungkin kalau misalnya memang ada sisa dari uang itu, dari budget itu, mungkin bisa kita belanjain yang lain. Kalau misalnya kita belum dapat semua yang ada di list belanjaan, usahain jangan dulu kalap belanja yang lain. Gitu aja tips dari aku. Jangan lupa subscribe dan like, komen. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya. Oke, dan see you and bye-bye.